Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bahas tuntas soal SBMPTN Ekonomi tahun 2018 Nomor 51 tentang pencatatan persediaan di dalam akuntansi perusahaan dagang. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Kita lanjutkan pembahasan nomor 51. Dari hasil penghitungan stok opnam, persediaan di gudang diperoleh nilai persediaan sebesar 25 juta rupiah. Dan dari nilai tersebut ternyata ada barang konsinyasi senilai 2 juta rupiah. Kemudian terdapat pembelian persediaan dengan free on board shipping point yang belum tiba di gudang perusahaan sebesar 1.500.000 rupiah. Dan penjualan dengan free on board destination point yang belum sampai di gudang pembeli sebesar 2 juta rupiah. Berdasarkan data tersebut, nilai persediaan yang harus dilaporkan pada laporan posisi keuangan atau neraca adalah A. 30.500.000 rupiah, B. 28.500.000 rupiah, C. 27 juta rupiah, D. 26.500.000 rupiah, ataukah E. 25 juta rupiah. Oke, ada 3 kondisi terkait pencatatan persediaan barang dagang ini ya. Yang pertama adalah persediaan barang dagang yang ada di gudang. Itu nilainya 25 juta. Setelah dilakukan penghitungan stok opnam ya, jadi perhitungan secara fisik langsung. Tetapi dari 25 juta itu terdapat barang konsinyasi 2 juta rupiah. Jadi ini adalah barang titipan. Jadi konsinyasi ini adalah suatu bentuk kerjasama dalam penjualan produk yang dilakukan oleh pemilik barang ya dengan penyalur atau pedagang atau pemilik toko. Dalam sistem kerjasama ini ya pemilik barang itu menitipkan barang dagangannya kepada penyalur atau pedagang atau pemilik toko tadi. Dengan demikian berarti nilai persediaan sesungguhnya dari perhitungan stok opnam tadi ya, yang jadi milik perusahaan adalah tentu saja tidak 25 juta, yaitu hanya berapa? 23 juta, karena 2 jutanya statusnya adalah barang titipan. Oke, itu adalah kondisi yang pertama ya, nilai persediaan hanya 23 juta saja ya. Oke, kita lanjut untuk yang kondisi kedua. Nah, ini perusahaan ya ternyata ya, terdapat pembelian persediaan dengan free on board shipping point. Jadi ini perusahaan melakukan pembelian persediaan dengan free on board shipping point. Nah, bagaimana itu mekanismenya? Kita lihat di dalam gambar ini ilustrasinya ya. Di sini ada gudang penjual dan pelabuhan penjual. Kemudian nanti akan dikirim lewat laut berarti ini ya. Katakanlah di sini ada gudangnya pembeli dan pelabuhan pembeli. Nah, mekanisme pembelian barang atau persediaan secara free on board shipping point ini barang sudah jadi haknya pembeli ketika barang itu sudah di kapal, di atas kapal ya, itu sejak dari pelabuhannya penjual. Berarti ini kalau perusahaan melakukan pembelian dengan model free on board shipping point iya, berarti barang tersebut itu sudah jadi haknya pembeli sejak dari pelabuhannya penjual ya. Bahkan ini belum sampai ke pelabuhan pembeli ya, belum sampai ke pelabuhan pembeli, ini masih di pelabuhan penjual, tetapi sudah jadi haknya milik perusahaan. Ya, ini adalah free on board shipping point. Berhubung ini sudah jadi hak milik perusahaan, berarti perusahaan sudah bisa mencatatnya sebagai persediaan. Ya, meskipun memang nanti resikonya di dalam beban angkut dan resiko perjalanan itu ditanggung oleh perusahaan sebagai apa? Pembeli. Ini adalah model pembelian persediaan dengan free on board shipping point. Nah, dari kondisi yang pertama dan kedua kita sudah bisa lihat di sini ya, nilai persediaan yang pertama tadi adalah 23 juta rupiah. Kemudian yang kedua adalah 1.500.000 rupiah. Ya, sekali lagi meskipun belum sampai di pelabuhan pembeli karena ini menggunakan model free on board shipping point, ini barang sudah jadi haknya perusahaan ya, yang statusnya kebetulan sebagai pembeli di situ ya. Oke, kemudian kondisi yang ketiga. Kondisi yang ketiga ternyata perusahaan juga melakukan penjualan ya. Penjualan dengan free on board destination point senilai 2 juta. Dan ini belum sampai di gudangnya pembeli. Nah, kita gambarkan juga. Anda lihat ilustrasinya di sini. Perusahaan melakukan penjualan persediaan dengan free on board destination point. Nah, ini ada gudang penjual ya dan pelabuhan penjual. Kemudian ini lautnya begitu ya, ini ada pelabuhan pembeli dan gudang pembeli gitu kan. Di dalam free on board destination point ya, pencatatan persediaannya nanti bahwa barang akan jadi miliknya si pembeli itu ketika sudah sampai di pelabuhan pembeli ini. Jadi di kapal di atas pelabuhan pembeli ini adalah barang sudah jadi haknya pembeli.
ya, maka resiko perjalanan dan beban angkut memang ditanggung oleh siapa? Penjual. Ya. Nah, dengan demikian bisa kita simpulkan di sini perusahaan ya statusnya adalah sebagai penjual ya di kondisi ketiga. Jadi penjualan dengan free on board destination point 2 juta. Berarti perusahaan sebagai menjual. Ya, sebagai penjual. Dan ini karena barang itu belum sampai gudang pembeli, ya berarti masih di sini gitu kan. Katakanlah di pelabuhan penjual. Berarti ini barang masih statusnya adalah milik perusahaan. Ya. Jadi akan jadi hanya pembeli kan ketika sudah di pelabuhannya pembeli kan begitu toh. Lah ini kan kalimatnya di sini adalah apa? Barangnya belum sampai di gudangnya pembeli. Berarti ini statusnya masih milik perusahaan. Ya, berarti resiko perjalanan yang nanggung perusahaan juga kok sebagai penjual di sini kan. Nah, beban angkut juga yang nanggung penjual kan. Berarti ini masih diakui sebagai nilai persediaan apa? Perusahaan. Berarti kondisi yang ketiga 2 juta rupiah itu ya karena belum sampai ke gudang pembeli sekali lagi dengan model free on board destination point berarti ini statusnya masih ya milik penjual ya di dalam pencatatannya. Berarti dengan demikian berapa nilai persediaan perusahaan? Kalau begitu kita total berarti ya 23 juta ditambah 1,5 juta ditambah 2 juta. Ya hasilnya adalah 26 juta 500.000. Jawabannya adalah D. Oke, terima kasih. Ya, simak terus di channel ini kita akan bahas terus soal-soal SBMPTN dan juga nanti seleksi mandiri ya. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.